Jadi pada intinya ketika kita membuat silase itu yang penting itu sih rapat sih, biar udara tidak masuk ke dalam. Jadi kaminya tidak mencret kalau kita imbangi dengan ini ya. Ini soalnya ini daun nangka ini banyak seratnya lur. Cukup seperti ini aja lur. Nanti proses pencampurannya itu ketika mau dimakankan ke kambingnya aja misalnya. Oke lur, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut di video yang kedua. Masih di hari yang sama, di jam yang berbeda ya. Masih di tanggal 29 September 2025 lur. Kita lanjut lagi setelah tadi sudah dijelaskan salah satu manfaat atau beberapa manfaat dari daun pepaya ya. Mungkin untuk manfaat yang lain-lainnya kita akan coba bikin konten di lain hari ya, untuk penjelasan manfaatnya. Kita langsung lanjut lagi, mumpung ini cuacanya belum hujan ya. Tapi semoga tidak ada hujan ini. Kita lanjut langsung proses pembuatan silase yang mudah lur dan simpel ya. Oke, buat kameramen kita kesini ya, kita tunjukkan dulu bahan-bahannya apa aja. Oke, santai aja jalan. Oke, kesini ini lur. Jadi ada beberapa bahan ya. Yang pertama saya akan menggunakan odot ini lur. Kalau di tempat saya namanya odot. Terus yang kedua, ini yang tadi sudah di video ya, di video yang awal ini daun pepaya lur. Terus ada juga ini namanya kalau di tempat saya daun sambung nyawa. Terus lanjut lagi, ini ada daun indigo vera lur. Ini. Terus ini daun nangka lur. Saya menggunakan ini ambil untuk seratnya ya, biar nanti jika kambingnya memakan silasanya, untuk cemendilnya itu apa ya, tidak benyek ya. Jadi kambingnya tidak mencret kalau kita imbangi dengan ini ya. Ini soalnya ini daun nangka ini banyak seratnya lur. Oke, lanjut lagi, ini ada daun, bukan daun sih, ini pohon rendeng lur, atau pohon kacang ya. Kalau di tempat saya namanya rendeng ini. Lanjut yang terakhir, ini ada, ini namanya apa ya, rumput gajahan yang kecil ini. Mungkin teman-teman semua bisa komentar kalau di tempat kalian ini namanya apa. Kalau di daerah saya punya sih suket gajah sih, atau mungkin anggres ya, ini rumput anggres. Oke, kita langsung aja mulai ya, karena ini sudah siang. Kita langsung mulai nyalakan mesinnya lur. Kita nyalakan mesinnya dulu. Coba bismillahirrahmanirrahim, semoga nyala ya. Kita akan giling ya, mulai satu persatu dari bahan-bahannya. Mungkin untuk kameramen bisa langsung lanjut dari sana aja ya, biar nanti view-nya kelihatan. Geser ke sana aja mas kameramen. Lur, ini hampir selesai ya. Sorry untuk suaranya mungkin agak berisik ini, karena saya posisinya di pinggir mesin, jadi suaranya agak kurang jelas ya, sorry ya. Nanti kita lanjut lagi, kita akan matikan mesinnya, kita tinggal memasukkan itu yang sudah digiling ke dalam plastik lur. Oke, kita skip dulu lur. Oke lur, kita lanjut lagi ya, ini sambil
istirahat, kita metang-metang dulu, nanti kita akan jelaskan cara ini ya, cara membungkusnya dalam plastik. Saya menggunakan plastik lur, bukan tong ya. Ini lur. Untuk ukuran plastiknya ini, untuk kelilingnya 2 meteran lur. Jadi dari sini ke sini ini 1 meter. Jadi kan intinya 2 meter, nanti diukur sendiri ya untuk diameternya. Ini untuk harganya 15.000 per meternya lur. Saya belinya ini 3 meter, saya potong jadi 2, jadi panjangnya nanti jadinya itu 1,5 meter lur ini. Buat praktek nanti kita akan coba jelaskan cara memasukkan ke dalam plastiknya. Jadi nanti ini ujungnya diikat lur. Oh ya, ini saya garis bawah ya, di konten kali ini tidak bermaksud ingin menggurui teman-teman semua ya, cuma kita ingin berbagi ilmu ya. Saya awal mula belajar ini juga saya belajar dari Mas Jafar, nanti semoga Mas Jafar nonton ya. Terima kasih banyak buat ilmunya. Jadi ini kita bagikan ke teman-teman semua, siapa tahu nanti bermanfaat ya buat teman-teman semua yang baru belajar ternak lur, yang pengen buat silase ini cara yang termudah. Sekarang ngopi ini main keton hari ini. Ya Dot, ini sambil medang dulu ini. Ini dibantu sama tetangga ini, tetangga yang baik hati. Anaknya di mana ini? Lagi di perantauan ya? Ya iya, di perantauan. Ini anaknya lagi di perantauan, namanya si Didik. Didik siapa ya? Iya, Didik lah. Namanya si Didik ini loh, lagi merantau. Semoga anaknya ini nonton nih. Semoga sehat selalu ya Didik di sana. Oke, nanti kita istirahat dulu ini. Kita minum-minum dulu, nanti kita lanjut lagi ke bagian pengemasan ya. Ini. Terus ini tidak saya campur dengan katul atau brand atau semacam yang lainnya. Jadi cuma bahan-bahan tadi itu digiling terus dimasukkan ke dalam plastik. Cuma seperti itu sih, tidak dicampur dengan katul. Nanti untuk campuran katulnya bukan setelah sih, ketika mau dimakan kan ke kambingnya, ketika mau kita memberi makan kambingnya langsung dicampur dengan katulnya ya. Jadi untuk proses ini tinggal masukkan ke plastik. Oke, kita minum-minum dulu karena kita capek. Oke, kita skip dulu lur. Oke lur, kita lanjut lagi ya ini karena harinya sudah semakin siang, jadi kita lanjut. Jadi pada intinya ketika kita membuat silase itu yang penting itu sih rapat sih, biar udara tidak masuk ke dalam. Ketika kita masukkan ke dalam plastik yang penting itu madat lur. Intinya bahasanya kita itu madat, penuh madat. Yang penting diusahakan nggak ada angin di dalamnya ya, pokoknya nggak ada angin. Terus kita ikat dengan rapat, kita ikat dulu lur. Kita ikat menggunakan karet. Nah ini plastik kan saya sudah membaginya menjadi 2 ya, karena ini ketika saya beli panjangnya 3 meter, saya potong menjadi 2 bagian. Jadi ini satu plastik ini panjangnya 1,5 meter lur. Ini langsung saja kita ikat ini lur, ikat yang bawahnya. Kita ikat menggunakan karet tadi lor. Prosesnya ini sangat simpel, sangat mudah. Insya Allah ketika teman-teman semua meniru ini, insya Allah bisa ya. Terus saya garis bawahi lagi lor. Di konten kali ini kita tidak bermaksud ingin menggurui teman-teman semua. Kita cuma ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua, siapa tahu bermanfaat. Karena ini ilmunya saya dapatkan juga dari teman saya, si Mas Jafar. Terima kasih banyak Mas Jafar sudah membagikan ilmu ini kepada saya. Kita ikat dengan karet ini yang kencang lur, biar nanti udaranya tidak lewat ya. Diusahakan yang kencang. Ini mungkin sudah cukup ya. Tali mati aja ya, nggak apa-apa ya. Cuma nanti yang di atas ya jangan tali mati, biar nanti mudah ketika melepaskannya lur. Ini sudah. Diusahakan yang kencang, terus plastiknya jangan sampai bolong lur, biar udara tidak bisa masuk. Nanti kalau udaranya masuk itu gagal. Sudah ya, kita potong. Biar yang satunya diikat oleh adik saya ini lur. Oke. Ini sudah jadi ya. Nanti kita tinggal masukkan
potongan rumputnya ini lur. Kita masukkan, langsung saja kita masukkan lur. Jadi itu tadi untuk campurannya bermacam-macam ya, semakin banyak itu semakin bagus lur. Jadi kandungan vitaminnya nanti semakin banyak. Terus untuk kejelasan manfaat-manfaatnya dari misalnya daun nangka, daun pisang, mungkin di lain video aja ya, karena ini videonya sudah terlalu panjang, terus ini juga sudah siang. Nah, takutnya nanti tidak keburu ya, karena aktivitas saya selain pelihara kami itu jualan ya setiap sore. Jadi ini untuk konten kali ini kita buat silase aja dulu. Untuk penjelasan manfaat dari bahan-bahan ini di lain video aja lur. Oke. Ini lor, seperti ini ya. Siji bae ya, Dat. Siji bae, oh tidak. Oke, kita masukkan satu kantong plastik aja dulu ya. Ini lor. Seperti ini. Nanti kita padatkan ya lor. Jangan sampai ada angin di dalamnya. Karena kunci keberhasilan dari membuat silase itu, setahu saya, kemarin saya belajar sama Mas Jafar, itu yang penting padat. Ini buat Mas Jafar, sekali lagi saya terima kasih buat ilmunya. Semoga jadi amal jariah ya untuk kedepannya. Oke. Ya Dat, leboknya Dat. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita padatkan. Nih. Jadi membuat silase itu sangat mudah ya. Saya lebih suka seperti ini, tidak saya campur dengan katul atau brand atau yang lainnya. Cukup seperti ini aja lur. Nanti proses pencampurannya itu ketika mau dimakankan ke kambingnya aja, misal dicampur dengan katul atau dicampur dengan brand atau misalkan ampas tahu ya, teman-teman semua bisa ngira-ngira sendiri aja untuk kebutuhan kambingnya itu apa ya. Misalkan indukan ya, indukan betina, sebaiknya sih kalau menurut saya jangan dikasih ampas tahu ya, karena ketika dikasih ampas tahu nanti terlalu gemuk dan majir. Jadi buat para pemula cukup menggunakan plastik aja seperti ini. Kalau menggunakan tongkon itu biayanya lumayan mahal lur. Kita padatkan dan ada angin. Benar-benar padat lur, jangan sampai ada anginnya ya. Ya udah, masukkan lagi. Ini kayaknya sih satu plastik kayaknya cukup lur. Ini sangat simpel dan mudah membuat silase menggunakan plastik lur. Mungkin untuk Mas kameran bisa detailkan ke bahan-bahannya itu untuk ke tingkat kehalusannya. Coba Mas kameramen. Jadi ini bahannya saya sukanya seperti ini sih. Mungkin kalau teman-teman semua seleranya lebih kasar lagi, ya tergantung selera teman-teman semua sih kalau membuat. Kalau saya lebih suka tingkat kehalusannya seperti ini lur. Jadi nanti ketika dicampurkan dengan brand atau katul itu lebih apa namanya ya, buket lur. Jadi ketika kita
mempunyai bank pakan seperti ini, silase, setidaknya kita bisa menghemat waktu ya, tidak setiap hari ngarit. Kalau kita tidak seperti ini kan setiap hari itu kita kepikiran belum ngarit atau gimana. Tapi kalau seperti ini, jadi kita punya simpanan makanan lur. Ngaritnya cuma 1 kali, kedepannya kita tinggal makanin aja. Untuk biayanya juga murah ini lur, cuma 15.000. Ini satu plastiknya, 1 meternya 15.000. Berarti saya kan belinya 3 meter, itu saya habis biaya 45.000 lur. Ya murah. Terus plastik ini asalkan tidak bocor, besok bisa buat bikin lagi. Kalau misalkan ada kebocoran ya, bisa ditambal dengan lakban lur. Ini hampir penuh, nanti kita jadiin satu aja ya. Karena ini jika dijadikan 2 nanti tanggung lur. Karena itu tinggal sedikit. Nyai teredet. Tinggal dikit lagi. Nggak mau mending deng. Celana saya sobek ini. Itu celana kameramennya sobek ternyata. Kameramennya itu gokil lur. Kerjaannya cuma jualan ngomong sama ngelawak itu lur, kameramen. Nggak ada beban pikiran, jadi orangnya itu gendut, perutnya buncit. Itu juga masih dagangan lur, siapa tahu ada yang belum nikah, bisa langsung gas ke rumahnya Mas Rifki atau Mas Ahmad. Tapi saya lebih suka memanggilnya Mas Odeng, karena ada cerita ya. Dulu pas SD itu saya bareng sama Mas Odeng. Jadi ketika saya memanggilnya Odeng itu ya teringat masa-masa dulu, masa-masa ketika tidak ada beban, kegiatannya cuma main. Ini hampir selesai lor. Jadi kuncinya ketika kita membuat silase itu yang penting padat, jangan sampai ada angin yang masuk lor. Lumayan capek ini ya, cuma ya ini bisa menghemat waktu, jadi tidak setiap saat kita harus ngarit atau cari rumput. Ini sudah basah kuyup karena ini kondisinya sangat panas lur. Tadi itu kan mau hujan, kalau mau hujan kan cuacanya panas. Ini juga megap-megap lur. Untung aja ini dibantuin sama adik saya ke sini, si Didat. Si Didat, siapa tahu ada yang pengen dandan sound bisa langsung kering aja sama Mas Didot. 5 tahun guys. 5 tahun rusak. 5 tahun dapat roti bakar. 1 bungkus. Ini selesai lur. Kita tinggal ikat bagian atasnya. Pondoknya ya, ya, mana ya? Di pondok tengah. Ya. Kita taruh ini dan ini kita ikat dulu ya. Sangat melelahkan ini lur harinya. Tapi ya nggak apa-apa ya, ini hitung-hitung buat kasih wawasan ke teman-teman semua ya. Siapa tahu ada yang lagi pengen buat silase. Jadi untuk caranya sangat simpel. Karena sih kok taringnya mengisor ya dot. Jadi kok diibetnya mengisor. Masih tanginnya bentuk apa? Ini diusahakan jangan sampai ada anginnya lur. Semakin mengisor ya. Oke ya, ini sudah selesai, biar adik saya yang menyelesaikannya. Jadi pada intinya untuk konten kali ini ya sekali lagi ya saya ulangi, takutnya nanti dibilang menggurui teman-teman semua atau gimana ya.
Yang penting niatnya kita itu mau berbagi ilmu ya. Jadi ini kita coba bagikan lagi ilmunya ke teman-teman semua. Jadi itu prosesnya tadi ada beberapa daun ya. Tadi itu digiling. Cuma saya gilingnya itu 2 kali lur, karena saya pengennya yang lebih halus. Jika teman semua pengen yang lebih halus lagi, jadi digiling lagi ya sampai halus. Terus ketika sudah digiling, dimasukkan plastik. Pada intinya ketika kita membuat silase itu yang penting jangan sampai ada udara yang masuk, terus padat seperti ini ya. Insya Allah ini untuk tingkat keberhasilannya ya mungkin 80% sampai 90% lur. Kalau lebihnya ya itu kehendak yang Maha Kuasa ya. Jadi kita tidak, intinya kita bisanya cuma berusaha ya. Ini untuk prosesnya itu tadi cuma seperti itu. Oke lur, hampir saja ketinggalan ya. Jadi untuk kedepannya insya Allah kita konten lagi untuk hasilnya ya. Mungkin 1 bulan lah ya atau gimana ya. Nanti kita akan coba kontenkan lagi. Semoga ada waktu, semoga kita masih diberikan sehat semua. Buat teman-teman semua yang sudah mengikuti videonya sampai akhir, terima kasih. Terus buat teman-teman semua yang belum subscribe, langsung saja subscribe lur, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bagikan ke teman-teman semua biar video ini semakin meluas ya, biar manfaatnya semakin meluas ke sesama peternak di luar sana. Terima kasih banyak. Terus buat teman-teman semua yang selalu yang selalu setia di channel Access Gokil, terima kasih juga. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk videonya terus sampai di sini. Sampai jumpa lagi lur.